Mari kita satukan hati, maaf ada sedikit gangguan lagi. Bapak Sugawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami ada suatu kerinduan untuk kami beribadah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, tetapi apa yang terjadi ada sesuatu yang Kau izinkan Tuhan yang menjadikan suatu kendala, tetapi kendala ini tidak berarti kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar Tuhan dalam hidup kami mampu Tuhan mengatasi ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami serahkan Tuhan setiap memberitahu firman ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, kuduskan Tuhan, jauhkan dari jahat, yang ingin kemuliaan nama-Mu, segala sesuatunya Tuhan yang tidak berkenan, saya kami usir di dalam nama Yesus, apapun jenis internet, listrik padam, semuanya Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus penyertaan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi betul-betul saya minta maaf, ini masalah gangguan teknis yang memang di luar kontrol. Tapi saya percaya, saya tidak tahu ya Bapak Ibu, memang saya sudah persiapkan untuk firman ini. Saya mau menyampaikan sedikit bicara tentang jangan tawar hati. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang terjadi Bapak kasih Tuhan. Kita sebagai orang percaya ya, di dalam masa pandemik ini, masa-masa banyak kendala, banyak kekurangan, termasuk pagi hari ini pun kita percaya kita memang dibuat jangan sampai tawar hati. Tema atau renungan pagi hari ini saya kasih judul jangan tawar hati menghadapi segala situasi seperti ini ya, termasuk pagi hari ini Bapak kasih Tuhan ya. Saya mau mengajak semuanya jangan tawar hati, betul ya, memang jangan kelihatan semacam ini banyak kendala hari-hari ini. Oleh sebab itu mari kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ini harus apa? Bukan bisa direkam. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirilah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, saya tidak tahu Bapak kasih Tuhan. Saya hanya punya kerinduan betul bicara tentang tidak tawar hati, ya. Tapi apa yang terjadi? Firman ini belum dibagikan untuk Bapak Ibu semuanya, tapi firman ini juga untuk saya. Ya, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam menghadapi pandemik semacam ini, menghadapi banyak keterbatasan semacam ini. Kita sedang mengupayakan ingin berbuat yang terbaik. Tetapi ada sesuatu hal yang terjadi di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya, kata kuncinya jangan tawar hati. Dan ini Paulus sudah jelaskan betul. Ya, saya percaya Rasul Paulus pun dalam masa-masa itu juga menghadapi situasi yang mungkin tidak beda banyak. Dan saya percaya kenapa surat 2 Korintus ditulis. Dan saya percaya betul pasti ada sesuatu pesan yang mau disampaikan. Ada sesuatu tekanan yang sedang dihadapi Rasul Paulus. Ada sesuatu yang Paulus mau ceritakan, ya, mau boleh bagikan. Dan saya juga sama hari-hari ini Bapak kasih Tuhan. Kita sedang mengupayakan bagaimana di dalam pelayanan, di dalam menghadapi pandemik semacam ini. Kita ingin berbuat yang terbaik. Tapi kadang-kala memang betul ada suatu kendala-kendala yang di luar kontrol kita. Jaringan internet putus, ya. Yang saya notabene-nya sudah berlangganan, sudah bayar, ya. Saya sudah ke call center, jawabannya pakai mesin. Kalau sudah jawabannya pakai mesin itu repot Bapak kasih Tuhan. Kita harus tunggu by email.
Saya sudah lihat emailnya, dia bilang, Bapak tunggu, nanti ada tim yang akan melihatnya. Saya sudah periksa kabel ini, saya periksa semua, kali-kali ada yang putus. Ya, tapi biarpun kok putus pun juga itu repot, karena itu pakai fiber optik, nyambungnya juga tidak mudah. Tapi saya percaya, saya mau coba cari cara, cari solusi. Ya, handphone saya kumpulin semua, saya sudah mau coba, tapi nyatanya adik-adik semua yang sudah merekam dengan bagus puji-pujian sebenarnya, ya. Tapi Bapak Ibu juga nanti bisa dilihat itu sudah diupload sama Giska, ya, untuk pujian penyembahannya sangat bagus. Saya percaya mereka sudah mempersiapkan, dan hari ini saya percaya yakin sebetulnya sangat bagus. Tapi toh masih ada sesuatu yang menghalang-halangi. Tapi kita semua diajak untuk apa, Bapak Ibu? Jangan tawar hati. Jangan sekali lagi kita tawar hati untuk kita mengerjakan yang Tuhan sudah percayakan. Dan saya percaya, ya. Jadi sekali lagi dalam firman ini betul, belum disampaikan, ialah menjadi jadi rema untuk kita semua yang di dalam tata layang, yang ambil bagian. Dan saya percaya, apa yang dimaksud dengan tawar hati, Bapak Ibu Tuhan? Tawar hati, saya bisa katakan jangan putus asa. Ya, memang kalau kita menghadapi semacam ini, waduh, aku sudah mempersiapkannya. Ya, toh ingin ditampilkan dengan baik untuk pelayanan ini. Ya, untuk semuanya bisa menikmati hadirat Tuhan, untuk semuanya dapat merasakan anugerah Tuhan, semuanya dapat menyembah Tuhan dengan jauh lebih baik lagi, agar Tuhan dapat disenangkan. Tapi ada sedikit kendala yang atau akhirnya mungkin tadi hanya ada dengar suaranya saja, tidak kelihatan gambarnya sama sekali, ya. Ada dengar suaranya tapi juga putus-putus. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, sebenarnya dengan media-media semacam ini bukannya tidak ada kendala, pasti juga pas kebetulan kendalanya di saya, hostnya memang saya. Ya, memang semalam saya sudah ada bincang-bincang dengan anak muda, dengan Giska, ya kan. Saya pikir kalau di tempat Giska tadinya dia bilang, Pak saya juga pakai kuota. Waduh, kalau pakai kuota sama-sama kuota kelihatannya hampir sama, same-same, beda-beda tipis. Ya, pasti akan jadi kendala yang sama. Tapi kalau memangnya sudah berlangganan, itu mungkin pasti beda, karena bandwidth-nya akan lebih kencang. Ya, jadi memang untuk share screen itu butuh bandwidth kuota yang speednya agak cepat, ya. Jadi ini sekali lagi, tapi saya percaya ini mau saya tekankan, jangan kita putus asa dengan situasi semacam ini. Kalau memang ini tidak bagus, ada sesuatu yang menjadi hambatan, tapi kita bisa berbuat lebih lagi, ya. Saya percaya Rabu depan, minggu depan pasti kita buat lagi yang lebih baik lagi, dan tidak jadi halangan. Kenapa saya katakan jangan tawar hati Bapak Ibu Tuhan? Karena kita percaya, kita bersama Tuhan, kita punya keyakinan yang teguh akan untuk membuat Tuhan itu hati kita tidak tawar hati. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan dengan Tuhan, kita tidak percaya dengan Tuhan, maka kita pasti sudah gampang putus asa. Oleh sebab itu Bapak kasih Tuhan dan kesempatan yang baik ini, ya, saya percaya, saya mau mengajak semuanya, baik itu yang di dalam pergumulan hidup. Mungkin kita sudah lihat 4 bulan kita diperhadapkan situasi semacam ini. Kita masih mau ibadah tidak bisa, mau bekerja secara maksimal juga tidak bisa, yang masih mencari pekerjaan juga masih belum dapat, ya. Tetapi apa? Ayo kita harus punya keyakinan sama Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya tidak hanya melihat Tuhan itu. Dan saya pagi hari ini juga tetap percaya, biarpun ini tadi hambatan di awal, saya bilang Tuhan tolong, pasti mampukan kami untuk membawa semua jemaat dapat menikmatinya. Karena saya percaya situasi ini juga tidak mudah, ya. Tiba-tiba bisa blank. Kalau sudah blank itu saya harus reload lagi, ulang baru, karena sistem, ya. Kalau Mac mati tinggal tancap not bunyi lagi, ini harus recovery lagi, ya.
ada pemulihan lagi. Tapi saya percaya Bapak kasih Tuhan, ayo kita tetap semangat dalam mengiring Bapa, mengiring Tuhan, ya. Karena saya percaya kita jangan putus asa apapun yang sedang dihadapi. Tapi percayalah, kita punya keyakinan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Penyertaan Tuhan itu nyata. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Penderitaan ringan Bapak kasih Tuhan, dan saya percaya ini sesuatu yang ringan, ya. Kita bisa menghadapinya ringan. Loh, kenapa Pak Juan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang berat? Padahal ini situasi yang berat, sesuatu yang mencekam. Pandemik ini semacam ini. Bagaimana kita tidak bisa berinteraksi, bagaimana kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya seperti sedia kala. Malah kita di dalam kemerosotan kok dikatakan ringan. Oleh sebab itu Bapak kasih Tuhan, mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Amin Bapak kasih Tuhan. Kenapa tadi saya katakan pencobaan itu ringan? Ini Rasul Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan itu yang kamu alami biasa, ya. Karena dengan biasa itu ada sesuatu kekuatan bersama Yesus. Kita dimampukan untuk dapat melewatinya, dapat dimampukan sehingga kami dapat menanggungnya. Dan saya percaya Bapak kasih Tuhan, kalau kita mengimani ini betul, ya, Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, bagaimana Allah turut bekerja. Orang kalau bilang Allah turut bekerja, berarti bersama-sama kita Bapak kasih Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama saya katakan, jangan kita putus asa. Ya, yang kedua, penderitaan itu betul ringan. Situasi semacam ini, ayo. 1 bulan yang lalu saya menyampaikan bagaimana kita berpikir fokus pada Tuhan, ya, berpikir positif. Nah, hari ini saya mengajak, ya, jangan kita tawar hati, karena kita percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memampukan melewati ini semua. Oleh sebab itu saya mengajak, apapun yang kau kerjakan, baik itu dalam sekuler pekerjaan, baik itu dalam pergumulan hidup rumah tangga, baik itu di dalam kekurangan finansial, bagikan sesuatu yang menghimpit hidupmu untuk kamu berkarya, ya. Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan hari-hari ini kita juga sedang diuji? Percayalah, jangan tawar hati, engkau tetap melayani Tuhan. Dan jangan tawar hati, kecil hati, putus asa. Oh, sudah, aku udah nggak mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak tolong saya, Tuhan tidak memberi pekerjaan saya, Tuhan tidak memberkati saya. Seringkali kita dihadapkan demikian. Tapi pagi hari ini, kita sudah melewati 3 bulan lebih, hampir jalan 4 bulan. Percayalah, ya, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Asal kita apa? Tidak tawar hati. Dan kita percaya betul Bapak kasih Tuhan, kita dimampukan untuk melewati ini. Kalau engkau percaya ini Bapak kasih Tuhan, segala sesuatunya itu akan indah. Engkau mengerjakan sesuatunya akan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang engkau kerjakan hanya untuk Dia. Rasul Paulus mengajar kita juga Bapak kasih Tuhan, kita kembali ke 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kau dan saya sedang mengerjakan pekerjaan yang tak kelihatan. Ya, apa maksudnya Pak Tuhan? Kita benar-benar ingin sedang mengerjakan harta surgawi. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan agar kita dapat meraihnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang tidak memikirkan tentang harta surgawi Bapak Ibu Tuhan, makanya kita pasti mudah sekali kecewa. Mudah sekali kita putus asa. Mudah sekali kita akan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini saya melihat ya, bagaimana orang sudah meninggalkan imannya, percaya sama Yesus. Mereka dengan tekanan, mereka dengan iming-iming sesuatu, mungkin jabatan, mungkin pasangan hidup, ya. Tapi sekali lagi saya katakan, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, pagi hari ini saya ingatkan betul, jangan pernah kau meninggalkan imanmu pada Yesus. Kenapa Bapak Ibu Tuhan saya katakan? Karena itu sesuatu yang tidak kelihatan Tuhan sudah sediakan bagimu. Bukan sekedar keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tetapi kau harus mengerjakan keselamatan itu. Dan saya percaya betul, siapa yang mengerjakan keselamatan itu sampai pada kesudahannya, pasti dia selamat. Tapi kalau engkau hari-hari ini sedang dalam himpitan, dalam tekanan, engkau sudah tidak kuat, sudah merasa semuanya hampa, semuanya sudah meninggalkannya, maka engkau sudah mulai berbalik meninggalkan Tuhan. Itu engkau hanya sekedar melihat sesuatu yang fana, sesuatu yang kelihatan. Kalau aku tidak diberkati, berarti Tuhan tidak sayang saya. Kalau aku tidak disembuhkan, berarti Tuhan tidak sayang saya. Seringkali orang diperhatikan demikian. Hari-hari ini kebetulan rumah saya dekat ke Putih, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan rumah saya, maaf. Aktivitas saya seringkali saya ke Putih. Ya, itu kok saya amati. Baik saya waktu perjalanan mau ke warung, ke Putih, ya kadang saya papasan mobil ambulan, mobil jenazah lebih tepatnya. Itu siang, pagi, siang, sampai saya malam mau pulang, kadang juga papasan. Mobil ambulan jenazah itu juga membawa ke daerah sana untuk dimakamkan. Ya, jadi hari-hari ini saya mengingatkan betul, ada sesuatu harta surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagimu, yaitu apa janjinya? Kita akan punya tempat di dalam surga yang kekal, hidup yang kekal, Bapak kasih Tuhan. Ya, sebab kalau kita hari ini saya mau ingatkan betul, kalau kita tidak punya sesuatu tujuan, keyakinan, ya kita mudah sekali akan meninggalkan iman kita kepada Yesus. Kita sudah merasa dalam kondisi terhimpit ini, tercepit ini, ya kan? Oh, mungkin lebih baik aku sudah tidak bertuhan Yesus, aku sudah tidak bergereja. Mungkin yang lainnya aku bisa diberkati dengan apa segala sesuatu yang dijanjikan dunia. Tetapi saya katakan, percayalah, situasi apapun hari-hari ini, kau tetap harus percaya dengan Dia, melekat dengan Dia. Karena saya percaya, hatimu tidak akan tawar. Tuhan tidak akan membawa hatimu sampai tawar. Karena percayalah, Tuhan sendiri pun dengan keyakinan kita dengan Tuhan yang membuat kita kuat. Kalau kita tahu hati, ayo kita buka sekali lagi Bapak kasih Tuhan. Amsal 24. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau taruh hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi sekali lagi Bapak kasih Tuhan, di dalam tekanan hari-hari ini,
kita butuh kekuatan. Kita butuh semangat. Ya, kekuatan ini yang membawa kita juga sampai pada akhirnya. Kalau kita ciut hati, putus asa, ya, pada masa kesesakan semacam ini, kecillah kekuatanmu. Kekuatanmu itu semakin kecil, nggak punya power yang full, ya. Jadi sekali lagi saya mau mengajak, biarpun di dalam tekanan semacam ini, kita perlu kekuatan. Ya, kekuatannya yang full, maksimum. Maka oleh sebab itu, jangan taruh hati Bapak Ibu. Percayalah saya. Percayalah firman Tuhan. Ya, saya pun bisa percaya firman ini. Saya juga bagikan pada jemaat untuk mempercayai setiap perkataan firman ini. Agar apa? Kita tidak putus asa menghadapi situasi semacam ini. Kalau kita hanya sekedar diberkati baru kita percaya. Kalau kita sekedar sudah disembuhkan, kita baru percaya. Kalau kita sekedar terselesaikan problem pergumulanmu, kita baru percaya. Itu tidak bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan. Mereka kadangkala melihat mujizat dulu, baru percaya. Tapi kita pagi hari kita mau ngajar, biarpun mujizat itu belum kelihatan, ya, berkat Tuhan itu belum kelihatan, percaya, karena Tuhan pasti sudah sediakan. Dan ini Bapak Ibu saya camkan betul, biarlah menjadi kekuatanmu, menjadi kepercayaan dengan teguh pada Tuhan. Kalau engkau mempercayai ini dengan betul, segala sesuatu rintangan, beban, tanggung jawab yang diemban, yang dipercayakan padamu, engkau bisa membawanya dengan ringan. Bukan suatu beban yang paling berat di pundakmu. Engkau akan melakukannya dengan beban, seolah-olah ini menjadi tanggung jawabku, menjadi bebanku yang harus aku selesaikan. Itu semuanya engkau akan menjadi berat. Kenapa Rasul Paulus katakan ringan? Karena ada bersama Yesus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Percayalah, percayalah. Ya, jadi pagi hari ini saya tidak terlalu panjang-panjang menyampaikan firman Tuhan, karena saya percaya betul, ya, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya mau sampaikan. Saya mengajak setiap jemaat, situasi apapun yang kau sedang hadapi, percayalah, jangan taruh hati, ya. Sebab saya betul melihatnya, ya, hari-hari ini, kalau kita tidak kuat bersama Yesus, maaf kata, kita pasti bisa meninggalkan Dia. Hari ini saya mau tekankan, jangan sampai himpitan penderitaan itu membuat engkau meninggalkan imanmu kepada Yesus. Kenapa? Engkau mulai kecewa. Tapi pagi hari ini, kalau engkau punya kekuatan dengan teguh, ya, iman kepada Yesus, disitulah kekuatanmu, disitulah kepercayaanmu, disitulah pasti terjadi mujizat. Jadi engkau nggak perlu menghiraukan segala sesuatu yang hari-hari ini sedang dihadapi. Kekurangan boleh kekurangan, ya, penderitaan, himpitan boleh terjadi, tapi percayalah, pasti penyertaan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu, dan itu pasti Tuhan kerjakan bagi setiap orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Mari kita akan akhiri firman ini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan, ya. Bapak Ibu sudah mempersiapkannya untuk kita masuk di dalam perjamuan. Sebelum perjamuan kita lakukan, maka kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan kebaikan-Mu. Kalau pagi hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran-Mu Bapa, bukan kekuatan hamba-Mu, tetapi hamba percaya Tuhan, biar kami tetap meyakini Tuhan, kuasa-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Biar hati kami Tuhan tidak taruh hati,
tidak putus asa Tuhan, dalam keadaan apapun. Karena kami percaya bersamamu Yesus, penyertaan itu Tuhan. Kami dapat melihat yang tidak kelihatan Bapa. Karena yang tidak kelihatan itu Tuhan yang kekal, yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Biar tujuan hidup kami itu tetap surga yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah diperhadapkan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biar kami akan masuk ke dalam perjamuan. Kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, lewat kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, itu yang memerdekakan setiap kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya minta musik, ada? Bisa? Satu lagu untuk kita akan masuk ke dalam perjamuan. Shalom, dengar suara saya, Pak. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita pujikan bukan dengan barokan. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi roti ini atas kepala kita. Roti ini adalah roti biasa. Di dalamnya ada persekutuan dengan tubuh Yesus. Di dalam nama Bapa, di dalam Putra, di dalam nama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Angkat cawan ini atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini adalah anggur biasa. Di dalamnya ada persekutuan dengan darah Yesus. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Kami sudah manunggal dengan Engkau Tuhan pagi hari siang ini Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat kemanunggalan ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kekuatan kami, beli kemampuan kami Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa, yang saat ini sakit Tuhan Engkau pulihkan Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang tidak baik, Engkau ubah kami jadi baik Bapa, terutama Tuhan hati kami Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan sudah mulai tawar, hari-hari ini Tuhan kami diperhadapkan situasi himpitan Tuhan, di dalam masa pandemik ini Bapa, kami percaya biar hati kami tetap melekat padamu, karena kami percaya Tuhan kami tidak yang melihat Tuhan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan yang Engkau sudah sediakan bagi kami, dapat kami merasakan Tuhan, dapat kami rebut Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua tangan-Mu Bapa, kami serahkan setiap jemaat yang pagi hari ini Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan, yang sudah mengikuti perjamuan ini Bapa, dan kami percaya kemenangan Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan, amin, amin, amin.